IPB Provinsi Jambi menggelar penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2025. Pemkab Muaro Jambi tetapkan UMK untuk tahun 2025 naik menjadi Rp3.378.620. Tiga orang peserta seleksi P3K Kota Jambi dinyatakan gagal karena tidak mengikuti ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 16 Desember 2024. Ya saudara, selain tiga berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menggelar penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA serta buku alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menggelar penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, serta buku alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 di lingkungan Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin siang 16 Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyampaikan jumlah alokasi anggaran APBN Jambi tahun 2025. Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana belanja Satuan Kerja Kementerian Negara, lembaga sebesar 6,20 triliun yang dialokasikan 409 satuan kerja. Jumlah ini turun sebesar 3,42 triliun dari alokasi anggaran tahun 2024. Sementara itu, alokasi belanja transfer ke daerah untuk 12 pemerintah daerah sebesar 15,64 triliun, meningkat 765,95 miliar dari alokasi tahun anggaran 2024. Dana ini akan dialokasikan untuk bidang pemerintah daerah sebesar 1,7 triliun, pendidikan perlindungan sosial 18,1 miliar, ekonomi 1,3 triliun, 201,43 kesehatan, serta 37,63 miliar perumahan. Gubernur Provinsi Jambi Al-Haris berharap seluruh alokasi anggaran ini dapat dimanfaatkan kepada seluruh pemerintah daerah, dengan harapan anggaran itu tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Burhani mengatakan, anggaran ini akan digunakan ke beberapa sektor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memasukkan program Presiden Republik Indonesia yakni makan gratis dan sekolah gratis. Saya berharap dengan teman-teman sekalian, gunakanlah APBD dengan sebijak-bijak mungkin. Hindari hal-hal yang menyimpang, apalagi korupsi yang tidak menimbulkan manfaat untuk masyarakat, yang bisa menimbulkan kerugian negara. Itu dihindari semua. Yang kedua, Pak Presiden juga mengarahkan hindari kegiatan yang sifatnya tidak urgen. Jadi memang secara total APBN kita di 2025 alokasinya menurun ya jika dibandingkan dengan tahun berjalan. Tahun berjalan itu 24,5 triliun, yang akan datang 2025 itu 21,6 triliun. Tetapi walaupun demikian, kalau kita lihat komponen besarnya, belanja KL-nya yang menurun, ya, dari 9, itu menjadi 6, ya, 6,5 tadi ya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi berharap seluruh satuan kerja dapat mengalokasikan TKD dan dana DIPA yang dilaksanakan awal tahun 2025, sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaat secara maksimal. Asar, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Kabar gembira bagi para pekerja atau buruh di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan UMK untuk tahun 2025 naik menjadi Rp3.378.620 atau naik sebesar 6,5%.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi menetapkan upah minimum kabupaten atau UMK untuk tahun 2025 menjadi Rp3.378.620 atau naik 6,5% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, UMK Muaro Jambi di angka Rp3.172.413. Jumlah UMK berdasarkan penghitungan angka yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Muaro Jambi bersama pemerintah Muaro Jambi sesuai dengan peraturan pemerintah. Kabid Hubungan Industrial dan Jam Sostek Disnaker Trans Muhammad Amin mengatakan penetapan UMK ini berdasarkan rumus yang ditentukan, yakni melihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan kebutuhan anggaran rumah tangga. Upah minimum Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2025 sebagaimana pidato Presiden Republik Indonesia dan ditambah Surat Permenaker nomor 16 tahun 2024, kita berdasarkan surat edaran kita menaikkan upah sebesar 6,5%. Setelah hasil perhitungan Dewan Pengupahan ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menyampaikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi agar ditetapkan segera UMK Muaro Jambi untuk tahun 2025 yang nilainya mengalami kenaikan sebesar Rp206.207. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun hingga saat ini belum menetapkan status kebencanaan seiring berakhirnya status siaga darurat Karhutla tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama tim gabungan kebakaran hutan dan lahan Karhutla sejak awal tahun 2024 terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Meski secara umum sepanjang tahun ini terjadi iklim dengan pola netral, yakni intensitas panas dan hujan nyaris seimbang. Dari hasil pemantauan satelit Aquaterra serta laporan dari BMKG Provinsi Jambi, menggambarkan sejak Januari 2024 hingga pekan kedua di bulan Desember 2024, tercatat 306 titik panas yang muncul di wilayah dalam Kabupaten Sarolangun. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, dari 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Sarolangun, 4 kecamatan menjadi penyumbang titik panas kebakaran hutan dan lahan tertinggi, yakni kecamatan di zona 1, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Batin 8, Kecamatan Pau, dan Air Hitam. Terakhir di bulan November itu 356 titik. Nah, tambah 6 berarti sekitar 362 titik yang ada di kawasan terbakar lebih kurang 200-an hektar. Meski status siaga darurat Karhutla berakhir di tanggal 18 November 2024 kemarin, namun upaya pengendalian Karhutla oleh sejumlah pihak di lapangan terus dilaksanakan guna mengantisipasi munculnya Karhutla jelang pergantian tahun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Orduri Kota Jambi merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit kini dijual Rp45.000 per kilogram. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Orduri Kota Jambi mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit yang kian melonjak mencapai Rp45.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah biasa yang dijual Rp20.000 per kilogram kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga cabai ini sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir menjelang Natal dan Tahun Baru. Seorang pedagang cabai, Sonia, mengatakan naiknya harga cabai ini karena jumlah pasokan yang mulai menipis, sehingga pedagang sulit untuk mencari cabai di tingkat agen maupun petani. Diperkirakan harga cabai akan terus melonjak naik hingga beberapa hari ke depan menjelang Natal dan Tahun Baru. Diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga agar tidak melambung tinggi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi masih menggelar tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Pada hari kedua pelaksanaan tes, ada 3 orang peserta yang dinyatakan gagal karena tidak mengikuti ujian. Hari kedua pelaksanaan tes ujian kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kota Jambi, ada 3 peserta yang dinyatakan gagal karena tidak hadir saat ujian dan terlambat melakukan registrasi.
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, bila peserta tidak mengikuti ujian kompetensi langsung dinyatakan gagal. Pasalnya, seluruh peserta telah diimbau untuk hadir 90 menit sebelum ujian dimulai. Diharapkan hingga sesi terakhir pelaksanaan ujian kompetensi P3K tahun 2024 dapat hadir dan menjawab soal dengan maksimal. Untuk pemerintah Kota Jambi yang dimulai dari hari Minggu kemarin tanggal 15 dan hari ini Senin tanggal 16 tidak ada kendala di lokasi ujian untuk pelaksanaan lancar. Sementara itu pemerintah Kota Jambi akan mengkaji kembali peserta P3K yang dinyatakan gagal untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Joko TVRI Jambi melaporkan. Tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunggu surat dari MK. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nihil gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, KPU masih menunggu buku registrasi perkara dari Mahkamah Konstitusi. Usai dipastikan tidak ada gugatan pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi sejak 10 Desember 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih. Meskipun begitu, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih harus sabar menanti hasil penetapan pemenang pilkada dari KPU. Karena penyelenggara pilkada juga dalam proses menanti surat dari Mahkamah Konstitusi. Nantinya, surat yang dimaksud akan jadi dasar penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwan Syah, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin 16 Desember 2024 mengatakan, belum bisa menyebut jadwal pasti penetapan ini bisa dilakukan. KPU berharap penetapan bisa dilakukan dalam minggu ini atau maksimal minggu depan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara internal maupun lintas sektor juga masih menyiapkan pelaksanaan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Selain itu, KPU masih menunggu arahan dari KPU Provinsi Jambi dan buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penetapan perolehan suara kedua pasangan calon dilakukan pada Kamis 5 Desember 2024 lalu. Agenda ini berlangsung melalui mekanisme rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 02, Dila Hikmasari Muslimin Tanja mendapatkan perolehan 81.585 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 01, Zumilaza Zulkifli Nurdin Muhammad Aris meraup 57.564 suara. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak cuaca ekstrim membuat harga ikan di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni, langsung dari Kabupaten Kerinci. Halo, selamat sore Ilwan. Berapa kenaikan harga ikan di Kabupaten Kerinci saat ini? Berita lagi. Baik, terima kasih Amran dan juga TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat kami laporkan cuaca ekstrim saat ini masih melanda wilayah Kabupaten Kerinci dan beberapa daerah di wilayah provinsi tetangga yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara di pagi hari, namun terjadi hujan dengan intensitas lebat di siang hingga sore hari. Untuk di Kabupaten Kerinci sendiri, berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG Departemen Kerinci, bahwa saat ini Kabupaten Kerinci memang sedang berada di puncak musim penghujan dan masih terus akan berlangsung hingga bulan April tahun 2025. Cuaca ekstrim tidak hanya berdampak pada terjadinya bencana alam, namun juga berdampak pada naiknya harga ikan hasil tangkapan laut. Berdasarkan pantauan kami di pasar tradisional Cula, untuk ikan hasil tangkapan laut jenis tongkol saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp14.000 per kilogram. Sementara itu, ikan sisik sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram
namun kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir, yang dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan ikan laut dari provinsi tetangga, yang disebabkan banyaknya nelayan yang tidak melakukan aktivitas melaut dikarenakan adanya cuaca buruk ataupun berupa angin kencang. Namun berbeda dengan hasil ikan tangkapan laut, ikan air tawar tangkapan lokal ataupun di Danau Kerinci ini justru masih relatif stabil, yakni seperti jenis ikan nila saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, stabilnya harga ikan lokal disebabkan berlimpahnya hasil ikan baik dari tangkapan nelayan dari Danau Kerinci maupun hasil budidaya yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci, sehingga pasokan ikan di pasaran mencukupi. Kenaikan harga menurut para pedagang masih terus akan terjadi seiring dengan akan datangnya libur Natal dan Tahun Baru, Ansol. Ini bagaimana dengan daya beli masyarakat di sana, Ilwan? Nah, untuk daya beli masyarakat memang diakui oleh para pedagang justru mengalami penurunan, di mana sebelumnya rata-rata para pedagang, terutama di pasar tradisional Sila ini mampu menghabiskan ikan, baik ikan tangkapan laut maupun air tawar ini hingga 100 sampai dengan 200 kg ikan. Namun kini mereka hanya mampu menjual 50 kg ikan per harinya. Menurut pedagang, berdasarkan pengalaman mereka di tahun-tahun sebelumnya, aktivitas pembelian ikan ini akan kembali mengalami peningkatan atau lonjakan, yaitu 3 hari menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Ansol. Ilwan, bagaimana dengan ketersediaan pangan lainnya di Kabupaten Kerinci saat ini? Untuk ketersediaan pangan lainnya di Kabupaten Kerinci, misalnya seperti beras, memang saat ini Kabupaten Kerinci ini dipastikan persediaan beras masih akan terus tersedia, dikarenakan saat ini ada beberapa daerah termasuk di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Timur serta Kecamatan Silak ini sedang berada di musim panen, di mana para petani saat ini sedang melakukan aktivitas panen terutama untuk padi atau gabah padi yang kemudian akan nantinya ini dijadikan untuk stok pangan, terutama dalam menghadapi peningkatan permintaan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Ansol. Terima kasih Ilwan Pasroni melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dasarian ketiga bulan Desember 2024, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi dilanda musim penghujan dengan intensitas sedang hingga besar. Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan BPBD siap turunkan tim reaksi cepat. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminta warga terutama di wilayah Kecamatan Pesisir yakni Sadu, Berbak, Mendahara, Kuala Jambi, dan Berbak Timur mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang dan petir menjelang akhir tahun 2024. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan cuaca ekstrim dapat menimbulkan kerusakan bahkan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan rilis BMKG, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi akan dilanda cuaca ekstrim tahunan mulai dari dasarian ketiga bulan Desember 2024 hingga Januari 2025. Sementara itu, potensi La Nina lemah diprediksi berlangsung hingga periode Februari, Maret, dan April 2025. Berdasarkan pengalaman akhir tahun 2023 hingga Januari 2024, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat ada 2.648 kepala keluarga yang terdampak banjir kiriman dari huluan Sungai Batanghari di Kecamatan Berbak, Rantau Rasau, dan Geragai. Berdasarkan koordinasi kami dengan BMKG, memang BMKG memprediksi Kabupaten Tanjung Timur termasuk kawasan daripada curah hujan yang cukup tinggi, yaitu di dasarian minggu Desember ketiga ini sampai dengan Januari. BPBD mengakui telah menyiapkan puluhan personil tim reaksi cepat akan diterjunkan di kecamatan terdampak bencana alam. Sejumlah sarana dan prasarana bencana pun telah dipersiapkan oleh BPBD. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Masyarakat diimbau untuk waspada bencana banjir maupun longsor yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor kami, Joko. Selamat sore, Joko. Joko, bagaimana prediksi BMKG terkait kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan? Ya, baik. Selamat sore. Dapat saya sampaikan bahwa memang untuk saat ini Provinsi Jambi tengah berada di puncak musim hujan periode Desember hingga Januari 2025 mendatang. Berdasarkan dari prediksi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi, wilayah atau potensi hujan terjadi di seluruh wilayah, baik dari Jambi bagian barat hingga Jambi bagian timur seperti dari ujung Jabung hingga Kabupaten Kerinci. Hujan terjadi secara merata di seluruh kabupaten dengan intensitas hujan sedang hingga hujan lebat disertai dengan angin kencang. Masyarakat diminta untuk waspada saat beraktivitas di luar rumah karena memang hujan lebat disertai dengan angin kencang ini lebih terjadi pada pagi hingga siang hari. Kemudian juga kondisi jalan yang digenangi oleh air menyebabkan jalan menjadi licin yang bisa menyebabkan kecelakaan, kemudian termasuk juga angin kencang yang bisa menyebabkan pohon tumbang di sepanjang jalan ataupun di daerah-daerah tertentu. Selain itu juga dapat saya sampaikan bahwa BMKG Provinsi Jambi menghimbau agar masyarakat waspada terhadap terjadinya banjir bandang yang menyebabkan atau merendam daerah dataran rendah. Kemudian juga tanah longsor yang dapat mengancam keselamatan masyarakat saat beraktivitas ataupun menuju perjalanan dari kota lain ke kota lainnya. Demikian. Apakah sudah dipetakan wilayah mana saja yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi? Joko. Iya, dapat saya sampaikan juga bahwa potensi bencana hidrometeorologi, banjir maupun tanah longsor itu lebih dominan terjadi di Jambi bagian barat seperti Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Sorolangun, Kabupaten Merangin, dan Bungo. Memang di beberapa wilayah tersebut memiliki potensi tanah longsor dan banjir karena berada di lereng ataupun di daerah pegunungan, sehingga memang saat terjadi hujan lebat air lebih tertampung di bawah karena memang di lereng ataupun di dasar rendah, sehingga memang potensi banjir ini lebih dominan terjadi. Kemudian juga dari kencangnya arus ataupun banjir yang dihasilkan juga dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Demikian. Lalu upaya yang dilakukan untuk menghadapi bencana hidrometeorologi ini seperti apa, Joko? Ya, sementara ini Provinsi Jambi telah melakukan apel siap siaga bencana hidrometeorologi yang telah dilakukan beberapa hari lalu, yakni yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi juga meningkatkan koordinasi antara lintas sektor, baik TNI Polri, BPBD, kemudian Basarnas, dan unsur terkait lainnya. Kemudian juga Gubernur Jambi Al-Haris memastikan bahwa kesiapan peralatan yang akan menunjang terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor telah disiapkan, baik dari kapal ataupun perahu karet, kemudian juga alat berat untuk menggusur ataupun mendorong jika terjadi tanah longsor di jalan. Demikian. Terima kasih Joko atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Saudara, dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Kabupaten Batanghari, beragam perlombaan dan hiburan dilaksanakan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, berbagai kegiatan dan hiburan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-76. Salah satunya perlombaan mancing yang diikuti oleh ratusan peserta. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Kabupaten Batanghari, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar berbagai kegiatan yang bersifat hiburan, sekaligus menyalurkan hobi masyarakat. Salah satunya perlombaan mancing ikan yang dilaksanakan di salah satu kolam pemancingan di Kecamatan Muara Bulian.
Ada 120 peserta turut serta dalam perlombaan memancing. Sesuai ketentuan, kategori pemenang lomba mancing akan dinilai dari bobot ikan terberat, sedangkan hadiah uang pembinaan yang disediakan sebesar 15 juta rupiah. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Batanghari Sargawi mengatakan, lomba mancing kali ini hanya diperuntukkan bagi peserta mancing di wilayah Batanghari. Tujuannya agar dapat memberikan wadah bagi masyarakat, khususnya para mancing mania di Kabupaten Batanghari, untuk selalu berkegiatan positif. Sekaligus dapat bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan peserta lainnya yang hobi memancing. Jadi ini salah satu kegiatan dalam rangkai Batanghari yang ke-76. Jadi salah satu kegiatan adalah lomba mancing, pemancingan di belakang pusat ini. Kita berharap dengan kegiatan ini masyarakat penghobi mancing dapat berpartisipasi untuk kegiatan mancing pada hari ini. Sargawi berharap ke depan kegiatan lomba ini dapat kembali dilaksanakan secara rutin agar bisa menjadi ajang menyalurkan bakat para pemancing. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah rangkaian turnamen olahraga juga terus digulirkan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Kabupaten Batanghari. Salah satunya adalah turnamen basket antar sekolah. Berbagai pertandingan olahraga turut ambil bagian dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Kabupaten Batanghari. Salah satunya turnamen basket antar sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ada 30 tim basket putra dan putri turut berpartisipasi dalam pertandingan basket yang digelar di Gor Basket Muara Bulian. Ketua Tim Penggerak PKK Batanghari Zulfa Fadil membuka secara langsung pertandingan basket tersebut. Zulfa Fadil berharap turnamen ini bisa menjadi wadah untuk menjaring bibit muda berbakat di bidang olahraga bola basket. Sekaligus merupakan pembinaan bagi pelajar putra dan putri Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan kemampuan di olahraga basket. Kegiatan ini adalah kegiatan positif, akan juga menyambut Batanghari yang berkembang. Jadi pertandingan ini memang spesial untuk Kabupaten Batanghari. Ini sudah dijelaskan oleh Perbasi. Ini juga dalam rangka penjaringan anak-anak untuk mengikuti program tahun depan di Banjarnegara. Intinya selagi kegiatan ini positif, pasti kita akan selalu. Selain itu, Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Batanghari Adi Saputra menyebutkan, turnamen basket antar sekolah ini merupakan bagian dari persiapan seleksi atlet untuk menghadapi Porprov Jambi, dengan target dapat meraih juara umum pada Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Jambi tersebut. Itu terkendala paling untuk di kecamatan ada lapangan yang di kecamatan itu masih kurang memadai. Pelatih kami ada pelatih tangguh, ada 1 orang, pelatih tangguh 1, ada pelatih Perbasi, ada 10 orang yang berlisensi. Sementara itu, pemerintah daerah bersama Perbasi akan fokus melakukan pembinaan terhadap atlet basket generasi muda di Batanghari demi mencapai prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Yo, Intan. Saat ini Dekranasda Kabupaten Batanghari terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, mulai dari proses pengemasan hingga pemasaran terus difasilitasi oleh Dekranasda, salah satunya melalui kegiatan Batanghari Expo 2024. Guna meningkatkan omset penjualan berbagai produk kuliner milik para pelaku UMKM, Dekranasda Kabupaten Batanghari terus melakukan pembinaan. Mulai dari proses pengolahan makanan dan minuman hingga pengemasan dari produk yang akan dijual. Selain itu, di berbagai event pemerintahan, produk UMKM di bawah binaan Dekranasda selalu ditampilkan. Salah satunya lewat ajang Batanghari Expo 2024. Di sini terdapat puluhan UMKM mempromosikan hasil kerajinannya. Ketua Dekranasda Batanghari Zulfa Fadil mengatakan, langkah ini merupakan strategi dalam meningkatkan pemasaran produk UMKM, serta dapat lebih mengembangkan hasil karya produk lokal khas Batanghari. Sejauh ini sudah terdapat ratusan UMKM di bawah binaan Dekranasda yang berhasil dijual di lokasi bazar UMKM serta pusat oleh-oleh Batanghari. Coba terus memperbaiki ya melalui pelatihan packaging, bagaimana kemasannya, ya, dan rasanya sudah bagus tapi kemasannya kurang menarik. Kita sudah ada pelatihan itu, biar kita membantu perizinan, ya, memfasilitasi membuat NIB. Sejak ada pusat oleh-oleh khas Batanghari, ya, alhamdulillah kita bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi UMKM yang ada di Kabupaten Batanghari. Kita mencoba agar menghidupkan UMKM. Zulfa juga menyampaikan secara bertahap pengembangan produk makanan minuman maupun kerajinan lainnya telah berjalan dengan baik.
Banyak produk-produk UMKM asal Kabupaten Batanghari diperkenalkan hingga keluar daerah. Diharapkan ke depan langkah dan upaya ini dapat lebih meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Batanghari. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Guna melestarikan budaya dan meningkatkan keahlian serta mengembangkan nilai-nilai adat Melayu Jambi kepada generasi penerus, LAM Kelurahan Palimo Kota Jambi menggelar lomba letak tando atau lamaran dan kata berjawab di laman. Lembaga Adat Melayu Kelurahan Palimo Kota Jambi telah menyelesaikan lomba adat tingkat kecamatan. Ada 3 kelurahan dari 7 kelurahan di Kota Baru, Kota Jambi menjadi pemenang. Untuk lomba kata berjawab di halaman, juara 1 diraih Kelurahan Sukakarya, juara 2 Kelurahan Kenali Asam Bawah, dan juara ketiga Kelurahan Kenali Asam Atas. Sementara itu untuk lomba melamar meletak tando, juara 1 diraih oleh Kelurahan Palimo, juara 2 Kenali Asam Bawah, juara 3 Kenali Asam Atas. Perlombaan ini digelar LAM Kelurahan Palima dalam rangka Harlah kedua. Lahir kelompok belajar adat Melayu Jambi dengan mengusung tema bersama melestarikan adat dan budaya Jambi di era modernisasi, bertujuan agar masyarakat lebih mencintai adat Jambi. Wakil Ketua LAM Provinsi Jambi Hatam Tafsir mengatakan pihaknya mengapresiasi pegelaran lomba adat Melayu Jambi. Diharapkan melalui LAM tingkat kelurahan hingga provinsi dapat menggaungkan adat Melayu Jambi sehingga dikenal hingga ke nasional bahkan internasional. Kami dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi memberikan pelusan terhadap kegiatan kelompok belajar adat Melayu Jambi di Kelurahan Palimo, Kecamatan Kota Baru ini. Tentu dengan berdirinya kelompok belajar ini salah satu upaya untuk mengembangkan dan melestarikan adat istiadat budaya Melayu Jambi di tengah kehidupan masyarakat, baik tentang upacara adat maupun penyelesaian silang sengketa adat. Sementara itu, Dewan Pembina LAM Kota Jambi Maulana mengatakan, ke depan pihaknya mempunyai agenda rutin tahunan untuk membuat festival adat Melayu Jambi. Selain itu, juga sesuai dengan visi misi Jambi Bahagia, pihaknya akan memfasilitasi ataupun memberi dukungan untuk lembaga adat Melayu Jambi. Apresiasi kegiatan kelompok belajar dari adat Melayu yang ada di Kelurahan Palimo, Kecamatan Kota Baru ini, dan ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam rangka memberikan pendidikan tentang hukum hukum adat, tentang banyak hal berkaitan dengan adat Melayu Jambi tanpa pilih sapu ketua terhadap anak-anak muda maupun kelompok masyarakat yang memang mempunyai kepedulian dan minat terhadap pengembangan adat. Sementara itu, bagi pemenang yang mengikuti lomba di tingkat kelurahan ini akan diseleksi untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan maupun provinsi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, polisi amankan 3 orang diduga pelaku pungli. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, diduga melakukan pungli ke sejumlah sopir truk yang melintas di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. 3 orang pria diamankan polisi. Tim gabungan Polda Jambi kembali menggelar razia penyakit masyarakat di Kota Jambi pada Minggu malam. Pada razia ini, petugas menyisir di jalur perlintasan Simpang Gado-Gado, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, yang disinyalir menjadi tempat pemungutan liar kendaraan angkutan tambang. Dari razia itu, petugas mendapati 3 orang pria yang diduga melakukan pungli terhadap para sopir truk yang sedang melintas. Ketiganya tertangkap tangan sedang meminta uang kepada sejumlah sopir truk yang sedang melintas. Tidak hanya itu, dari pemeriksaan dan penggeledahan, polisi mendapati salah seorang pria memiliki senjata tajam. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku pungli langsung digelandang ke Mapolda Jambi. Salah seorang sopir truk mengaku resah atas keberadaan pelaku pungli dan sering mengancam jika tidak diberikan uang saat melintas. Dirinya berharap dengan dilakukan penindakan tidak ada lagi pelaku pungli yang meresahkan para sopir truk yang sedang melakukan bongkar muatan. Ada yang kecil-kecil itu kadang atau kadang kami dapat gila, ada gila. Maksudnya minta bang ya? Sering paling
Biasa tuh 20 kalau yang aku tuh. Satu mobil ya? Iya. Ini dengan sudah diamankan dari Polda gimana bang? Alhamdulillah bang, mungkin kedepannya oke, kurang bang. Sementara itu, Kasub Satgas Tindak Ops Pekat Polda Jambi AKP Riko Antomi menyebutkan penindakan terhadap pelaku pungli tersebut menindaklanjuti laporan sebagian besar sopir truk dan warga yang resah atas keberadaan pelaku pungli. Malam ini kita berhasil mengamankan pungli, ya kan? Pungli berdasarkan informasi dari masyarakat yang cukup ya meresahkan masyarakat dan juga para supir. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan, masyarakat harapkan. Tidak ada lagi pungli di Simpang Gadok ya apa yang mereka laporkan kepada kita. Razia penyakit masyarakat ini akan terus ditingkatkan petugas kepolisian hingga beberapa hari ke depan. Dengan harapan aksi tersebut dapat diminimalisasi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Tahun 2022, prevalensi angka stunting di Kabupaten Batanghari berada di 26,30%. Sementara itu pada tahun 2023 turun menjadi 10,10%. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Yogi Aprilianto langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore Yogi, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Cynthia dan saudara, dapat kami laporkan bahwa kondisi stunting pada umumnya disebabkan karena rendahnya asupan gizi yang seimbang pada anak, kemudian kurangnya akses sanitasi dan air bersih, serta pola asuh pada 1000 HPK yang kurang memadai akan berakibat stunting pada anak. Di Kabupaten Batanghari, angka stunting menunjukkan nilai positif. Artinya pemerintah Kabupaten Batanghari telah berhasil untuk dapat menurunkan angka stunting. Menurut data dari Kantor Perwakilan Baperinda Kabupaten Batanghari, pada tahun 2022, jumlah balita yang masuk dalam kategori stunting mencapai 3.651 orang atau 26,30%. Sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 1.938 atau 10,10%. Selain itu, pemerintah Kabupaten Batanghari juga telah berhasil untuk dapat menurunkan angka keluarga yang masuk ke dalam kategori beresiko stunting. Prevalensi angka stunting itu berhasil ditekan setelah dilakukannya berbagai intervensi melalui program pengambilan keputusan dan program lainnya yang dapat membantu dan juga dapat mengatasi stunting yang ada di Kabupaten Batanghari. Untuk keluarga yang masuk dalam kategori keluarga yang beresiko stunting, pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini tengah melakukan analisis kembali terkait dengan jumlah masyarakatnya yang dalam hal ini masuk dalam kategori kurang mampu. Karena memang pola makan yang sehat menjadi strategi mendasar untuk dapat mencegah stunting pada balita. Kasus stunting ini memang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Bahkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat pun sedang berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menekan angka stunting di daerahnya. Dan pola makanan yang sehat juga menjadi dasar strategi untuk dapat menekan angka stunting dengan pemenuhan gizi yang seimbang, nutrisi yang cukup, protein, vitamin, dan mineral esensial sangat penting untuk melihat pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Selain itu, pemenuhan ASI eksklusif dan pemenuhan makanan pendamping ASI yang bergizi juga sangat penting untuk dapat memberikan gizi yang seimbang pada anak. Deteksi dini stunting dapat dilakukan dengan melihat kurva pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin. Untuk itu, bagi para ibu untuk dapat terus memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya dengan dapat menjumpai puskesmas. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.